Halo pemirsa Tahu Jika, apakah Anda salah satu penikmat siaran televisi? Siaran televisi apa yang sering Anda saksikan? Mungkin Anda adalah salah satu pemirsa siaran TVRI. Tapi tahu jika Anda bahwa stasiun televisi pertama yang ada di Republik Indonesia ini? Ya, benar, TVRI. TVRI merupakan jaringan televisi pertama di Indonesia. Mulai mengudara pada tanggal 24 Agustus tahun 1962. TVRI memonopoli siaran televisi di Indonesia hingga tahun 1989, ketika televisi swasta pertama didirikan. TVRI saat ini mengudara di seluruh wilayah Indonesia dengan sistem siaran analog dan siaran digital. Dan telah memiliki 30 stasiun penyiaran yang tersebar di seluruh Nusantara mulai dari Sabang sampai Merauke. Salah satunya adalah TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara. Nah pemirsa, seberapa tahu jika masyarakat Sulawesi Tenggara, tepatnya Kota Kendari, tentang keberadaan TVRI, khususnya TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara? Ikuti ayo. Pernah nonton TVRI Mbak? Iya pernah. Kalau TVRI Sultra? Oh belum, sudah jarang kalau televisi. Oh jarang nonton TV. Pernah nonton TVRI? Iya kak pernah. Pernah. TVRI Sultra? Iya. Tahu. Iya tahu. Program acaranya kira-kira satu saja yang ditahu. Tidak tahu. Bisa tidak tahu. Apa? Aduh, masih pikir-pikir ya. Nonton TVRI, Cal? Oh pernah? Pernah. Kalau Iya. TVRI Sultra? Pernah? Pernah. Program acaranya ada yang diingat tidak? Lupa. Aduh, lupa. Pernah nonton TVRI? Pernah. Pernah nonton TVRI? Pernah. Pernah. Kalau TVRI Sultra? Pernah. Pernah. TVRI Sultra? Jarang-jarang. Oh, jarang-jarang. Pernah mungkin nonton TVRI? Pernah, tapi masih kecil. Masih kecil. Pernah masih kecil. Pernah masih kecil. Pernah. Yang paling ingat kalau di TVRI apa? Tentang kartun-kartun yang berbau Indonesia. Oke, terus siaran apa tadi katanya? Baru ini? Olimpiade. Wih, mantap. Nonton ya. Nah, kalau TVRI Sultra tahu tidak? Sedikit. Sedikit. Iya. Tahu TVRI Sultra? Sedikit. Oke. Tahu program acaranya apa? Sedikit. Yang satu saja. TVRI Sultra. Apa ya? Tentang itu, kalau tidak salah saya pernah nonton. Dia menjelaskan tentang Kota Kendari begitu. Oh, tentang Kota Kendari. Apa program acaranya, Di? Tahu tidak? Ada salah satu program acara TVRI Sultra yang ditahu? Kalau yang pada umumnya sih kayak seperti berita mengenai bagaimana perkembangan di Sultra. Itu berarti namanya Sulawesi Tenggara hari ini. Kak Steven mau tanya ini. Tahu jika tentang TVRI? Tahu dong, siapa sih yang gak kenal TVRI kan? Mantap. TVRI Sultra sering nonton? Sering dong, pernah masuk di acaranya. Oh, berarti tahu dong ya. Kira-kira program acara apa yang diingat sama Steven? Nah ini dia, lupa saya. Yang pernah bawa acaranya apa? Itu apa ya kemarin ya? Cicet. Cicet ya. Tapi tahu jika pemirsa tentang sejarah lahirnya TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara di Bumi Anoa? Nah, berikut ulasannya. TVRI Sulawesi Tenggara sebagai lembaga penyiaran publik merupakan media televisi yang berkedudukan di Kota Kendari yang diresmikan pada tanggal 23 Juli tahun 2007 oleh pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Tenggara, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Yusran Silondae.
TVRI Sulawesi Tenggara dalam pembuatan program dan penyelenggaraan siarannya mengacu pada visi, yaitu terwujudnya TVRI sebagai media utama penggerak pemersatu bangsa. Dan di tahun 2021, di usia yang ke-59 tahun, TVRI mengambil tema Bangkit dari Pandemi, Satukan Negeri. Dalam upaya mewujudkan peningkatan pelayanan publik di bidang broadcasting, maka TVRI Sulawesi Tenggara didukung dengan kompleks perkantoran yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 71 Wauwa, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sarana peralatan produksi standar broadcast, pemancar digital, dan pemancar analog UHF. Di era digitalisasi seperti saat ini, TVRI Sulawesi Tenggara turut bertransformasi. Siarannya tidak hanya dapat diakses melalui televisi konvensional saja, melainkan dapat pula diakses melalui media online streaming di situs resmi www.tvri.go.id, aplikasi TVRI Klik, Facebook TVRI Sulawesi Tenggara, Instagram @TVRI Sultra, dan YouTube TVRI Sultra Sasaito. Dan tidak hanya itu, tersedianya sumber daya manusia sebanyak 135 orang yang sebagian besarnya masih muda, energik, kreatif, dan berkualitas di bidang penyiaran audiovisual dapat bekerja secara profesional. Saat ini TVRI Sulawesi Tenggara memiliki jangkauan yang luas dengan 12 satuan transmisi yang tersebar di wilayah Sulawesi Tenggara. Mengudara dengan frekuensi analog dan juga digital. Frekuensi analog dan digital mengudara pada transmisi Kendari. Frekuensi digital mengudara pada transmisi Bopinang di Kabupaten Bombana dan transmisi Wanci di Kabupaten Wakatobi. Serta frekuensi analog atau UHF mengudara pada transmisi La Solo di Kabupaten Konawe Utara. Sedangkan transmisi Pomalah di Kabupaten Kolaka, transmisi Raha di Kabupaten Muna, transmisi Unaha di Kabupaten Konawe, transmisi La Susua di Kabupaten Kolaka Utara, transmisi Bau-Bau di Kota Bau-Bau, transmisi Pasarwajo di Kabupaten Buton, transmisi Ereke di Kabupaten Buton Utara, serta transmisi Punggaluku di Kabupaten Konawe Selatan. Seiring dengan bertambahnya usia 14 tahun TVRI Sulawesi Tenggara di tahun 2021 ini, torehan prestasi di tingkat nasional dalam produksi program acara audiovisual sangat membanggakan. Hal ini terbukti bahwa dalam event lomba produksi terbaik feature, dokumenter, spot iklan atau iklan layanan masyarakat diselenggarakan oleh TVRI Nasional dan diikuti oleh 29 TVRI stasiun daerah, maka sejak tahun 2008 sampai dengan 2021, TVRI Sulawesi Tenggara selalu memperoleh Piala Gatra Kencana sebagai bentuk penghargaan karya terbaik bagi insan-insan TVRI. Bahkan yang sangat membanggakan untuk kita semua, pada tahun 2015 TVRI Sulawesi Tenggara menyandang predikat sebagai juara umum. Juara umum Lomba Produksi yang Terbaik Gatra Kencana 2015 adalah TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara. Kami persilakan kepada perwakilan dari Sultra untuk naik ke atas panggung.
Ya, wah lumayan banyak Ini bukan perwakilan ya Pak Lembake ya. Dan siapa ya? Bapak Iskandar Ahmad, Direktur Utama LPP TVRI untuk memberikan penghargaan. Sejarah panjang TVRI Sulawesi Tenggara sebagai stasiun daerah kini bertambah dengan ditetapkannya TVRI Sulawesi Tenggara mendapatkan peralihan status dari tipe C menjadi tipe B, yang artinya tanggung jawab untuk menyajikan acara lebih berkualitas lagi dan bermanfaat untuk masyarakat atau pemirsa di rumah lebih besar lagi. TVRI Sulawesi Tenggara adalah milik publik, yang berarti milik masyarakat yang patut kita pelihara, jaga, dan juga dukung dalam upaya memberikan pelayanan di bidang penyiaran televisi dengan suguhan tontonan sekaligus tuntunan bagi masyarakat, karena salah satu misi TVRI adalah menyelenggarakan siaran yang menghibur, mendidik, informatif secara netral, berimbang, sehat, dan beretika untuk membangun budaya bangsa dan mengembangkan kebersamaan dalam keberagaman. Untuk itu kami sangat siap menjadi mitra terbaik bagi semua, baik itu pemerintah, lembaga negara, lembaga swasta, kelompok masyarakat, kelompok dunia usaha, maupun perorangan untuk kerjasama dalam produksi dan penayangan talk show atau dialog, serta siaran langsung, siaran tunda event lokal maupun nasional, spot iklan, feature, dokumenter, liputan berita, advertorial, maupun musik hiburan. Mungkin ada sebagian dari kita yang merasakan saat menonton TV dengan siaran kurang bagus yang dipenuhi dengan semut. Bahkan tak jarang ada yang mengalami harus menggeser antena agar mendapatkan gambar yang lebih bagus. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk secara bertahap menghentikan siaran analog sepertinya akan segera direalisasikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tayangan serta mengikuti perkembangan zaman. Nantinya perangkat TV juga akan perlahan beralih ke model TV digital. Tapi tahu jika Anda, apa itu TV digital? Halo pemirsa, tahu jika sekarang saya ada di ruangan subkontrol TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara, dan hari ini Ayu mau ngobrol-ngobrol bersama dengan Kak Isnar yang merupakan pengarah teknik TVRI Sultra. Hai Kak Isnar. Hai Ayu. Kak Isnar, ini kan sekarang kita sedang menggaungkan migrasi TV digital, peralihan siaran TV analog ke siaran TV digital. Masih banyak yang belum tahu ini Kak Isnar. Bisa dijelaskan bagaimana sih caranya mengetahui perbedaan siaran TV analog dan juga siaran TV digital? Ayo, kebetulan kan di sini kita berada di subkontrol. Ya. Subkontrol itu artinya ruang kendali. Kebetulan alatnya semua di sini sudah digital, mixer audionya sudah digital, mixer keren. videonya juga digital. Sebagian juga monitornya sudah digital. Nah, untuk membedakan analog dan digital, terlebih dahulu kita bisa tahu apa sih itu analog dan apa sih itu digital. Nah, kalau analog itu adalah sinyal yang dipancarkan, yaitu sinyalnya berbentuk
sinyal analog. Ya. Nah, sedangkan sinyal digital itu sinyal yang dipancarkan itu berbentuk bit atau berbentuk data dia. Nah, jadi untuk membedakan monitor digital dengan monitor analog. Nah, di sini kan sudah ada dua. Ayo. Iya. Yang di sebelah kiri saya itu monitor analog. Yang di sebelah kanan sini monitor digital. Iya. Nah, ayo sudah bisa lihat perbedaannya. Iya, yuk. bisa terlihat perbedaannya. Kira-kira kayaknya di kejernihannya di Kaleri. Iya. Kalau yang digital Iya. itu gambarnya jernih dan bersih. Oh, iya. Sebentar kalau yang analog itu gambarnya tidak bersih, masih ada bintik-bintik atau garis-garis sedikit. Dia masih pakai antene kalau yang analog. Oh, begitu. Jadi memang itu perbedaannya ya, Iya. Kak Isnar. Nah, Kak Isnar, ini kan juga masih banyak yang belum tahu. Kalau untuk mendapatkan siaran TV digital itu harus bagaimana? Nah, ayo, kebetulan di sini sudah ada alatnya itu yang namanya set-top box. Ya. Nah, Oh, bisa diperlihatkan dulu ke ini namanya pemirsa set-top box. tahu jika. Nah, Ya. Ini fungsinya ayo itu untuk merubah dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Oh, begitu. Jadi memang harus dimiliki ini ya. Iya. Oke, baik. Nah, terakhir nih Kak Isnar, bagaimana sih sebenarnya kalau untuk yang menggunakan TV kabel, apakah bisa mendapatkan siaran digital itu sendiri atau bagaimana? Nah, sebenarnya ayo bisa ayo. Kalau yang televisinya televisi digital, Iya. ayo itu nggak perlu pakai set-top box. Tapi Oke. kalau yang televisinya televisi analog harus pakai set-top box. Jadi untuk membedakan antara televisi digital dan televisi analog itu Iya. kita bisa tahu ayo. Kalau di belakang televisi digital itu ada stiker. Itu ada bertuliskan di TV atau digital ready dan HD ready. Nah, di depannya juga di sini ayo bisa kita lihat inputnya yo. Inputnya di sini ada digital. Oh, kalau ini untuk TV digital. Untuk TV Ya. digital. Tapi kalau untuk TV analog nggak ada digitalnya yo. Baiklah, terima kasih ya Kak Isnar untuk informasinya kepada masyarakat Sulawesi Tenggara terkhusus Kota Kendari. Terima kasih Kak Isnar. Selamat Terima kasih. bekerja kembali. Secara sederhana, TV digital adalah perangkat televisi yang mampu menangkap siaran sinyal digital dalam bentuk bit data informasi, sama yang disajikan dalam streaming seperti YouTube dan sejenisnya. Nantinya gambar yang ditangkap benar-benar akan menjadi lebih jernih dan tidak lagi ada gangguan semut ketika sinyal yang sulit tertangkap. Dengan siaran digital, kualitas gambar dan suara yang diterima pemirsa akan jauh lebih baik dibandingkan siaran analog, di mana tidak ada lagi gambar yang berbayang atau segala bentuk noise atau bintik-bintik semut pada monitor TV Anda. Lalu, gimana sih cara beralih siaran TV digital? TV yang belum bisa menerima siaran digital membutuhkan piranti tambahan yang dinamakan set-top box atau STB. STB merupakan alat penangkap sinyal siaran digital yang disambungkan pada TV dan antena UHF yang biasa ada di rumah-rumah Anda. Kalau TV analog hanya bisa menerima beberapa siaran TV. Begitu beralih ke digital, maka masyarakat akan bisa menerima lebih banyak siaran dan lebih beragam. Pemirsa, tahu jika sekarang saya lagi ada di ruangannya Capsta TVRI Sultra. Kita ngobrol-ngobrol dulu yuk. Assalamualaikum. Tabe Bapak, bisa cerita-cerita sedikit Pak? Boleh. Oh iya. Sedikit banyak. Oh, iya. Bapak saya duduk kenapa? Bapak mungkin tabe mic-nya Bapak. Bapak, iya dong Pak. Bapak, sekarang kita ada di program acara Tahu Jika, Tahu Jito. Ini salah satu program acara terbaru juga dari TVRI Sultra. Kita akan memberikan informasi kepada pemirsa yang ada di rumah. Bapak,
kita kan sekarang lagi ada di masa peralihan TV analog ke TV digital, yaitu migrasi TV digital. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bapak, maksudnya dari TV analog ke TV digital itu seperti apa? Kita ini sebenarnya ada di dua masa. Ya. Masa pandemi dan masa peralihan dari analog ke digital. Betul. Itu. Mudah-mudahan kita protokol kesehatan semua ya. Iya. Ayo sehat kan? Alhamdulillah siap Bapak. Sehat Oke. Bapak. Kok begini memang Pak? Begini memang pemirsa kalau bicara sama Bapak Kepsta pasti deg-degan begitu. Oke, lanjut lagi Bapak. Lanjut lagi Pak. Ya. Ya, kalau bicara digital sih ya yang sudah pasti gambarnya bersih, suaranya jernih, kemudian canggih. Itu ada 3, bersih, jernih dan canggih. Ya. TVRI harus ke sana, memang harus migrasi ke digital dari analog gitu. Termasuk juga kita nyusul juga dari konten-kontennya gitu kan. Jadi ada harapan besar ketika TVRI bermigrasi dari analog ke digital, kita harus memberikan yang terbaik buat pemirsa. Betul. Kira-kira sih seperti itu Ya. gitu. Oh begitu di Pak. Baiklah, berarti ini sudah ada pandangan baru juga dari penonton, terkhusus juga masyarakat Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Nah, Bapak, ini kan tadi kita bahas tentang migrasi TV digital. Pasti yang lebih tahu itu tentang migrasi TV digital adalah bos teknik ini, koordinator teknik. Iya, Wih. Ada Bapak Askar di sebelah kiri. Bapak bisa cerita-cerita dulu nih Pak. Ini kan bisa dibilang juga eksistensi pertelevisian itu dilihat dari perubahannya menjadi lebih baik lagi begitu Pak. Nah ini migrasi TV digital berarti otomatis semua peralatan teknik itu menuju ke digital juga. Betul. Nah Bapak bagaimana persiapannya TVRI Sultra untuk menghadapi era digitalisasi? Iya, jadi kalau untuk di Sulawesi Tenggara, kalau untuk peralatan studio kita sudah digital, sampai dengan ke pemancar sudah digital. Jadi kita punya pemancar digital sekarang sudah 3 yang sudah on air, 1 ini sementara instalasi di Raha. Itu 3 di Kendari Pak, terus di Wanci sama Bopinang. Iya, yang Raha ini sementara instalasi. Kalau yang lain kapan begitu Bapak? Kita punya imigrasi kan ke September 2022 sudah switch off. Berarti insya Allah semua sudah digital. Kita punya pemancar. SDM-nya bagaimana Pak? Oh, kalau masalah SDM sih ya memang kita kekurangan. Terus terang. Tapi kan itu sudah ada pengusulan dari Pak Kepsa juga pengusulan untuk penambahan pegawai. Baik ya, setidaknya kita juga sudah mengetahui begitu Bapak ya. Nah, karena di samping Bapak sudah ada koordinator berita. Betul. Kita juga mau tahu ini Pak, kan kalau migrasi TV digital berarti bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya pemirsa. Nah, kita mau tahu juga kira-kira inovasi-inovasi apa yang ditawarkan dari koordinator berita dan juga kawan-kawan begitu ya dari TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara untuk memperlihatkan oh ternyata berita kita sudah lebih baik lagi, apalagi sudah menjadi peralihan migrasi TV digital begitu Pak. Iya betul Ayu. Nah, ini memang selama ini kan terkadang gambar kita kurang bagus ya. Betul Pak. Nah sekarang kita beralih digital. Iya. Kualitasnya semua bagus. Nah, tentu kita juga harus menyuguhkan tayangan-tayangan informasi yang berkualitas, yang terbaik untuk masyarakat, terutama masyarakat Sulawesi Tenggara. Iya. Kalau kami bisa nyontek nih, baca nih pesan Bapak Presiden kita nih, Pak Joko Widodo, bahwa TVRI itu harus menjadi media rujukan, Pak. TVRI itu harus independen. TVRI itu harus penyeimbang di tengah kegaduhan sekarang informasi. Apalagi di masa pandemi tuh Pak. Nah itu dia, itu dia. Nah untuk selanjutnya bagaimana konten-konten terbaiknya itu dari program dan konten media baru. Saya silakan. Luar biasa ya. Makasih. Bapak ini rantai makanan yang luar biasa ya Bapak ya. Oh, luar biasa. Mantap Bapak. Nah tahu juga pemirsa, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan koordinator program konten media baru Bapak. Bisa dilihat TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara sekarang sudah mulai
sudah mulai dikenal begitu oleh masyarakat Sulawesi Tenggara, tepatnya Kota Kendari, apalagi dengan hadirnya program acara baru Tahu Jika yang dipresentasi oleh Ayu Purnama. Tetap ya pemirsa. Oke Bapak, kira-kira untuk program-program acara konten media baru di TVRI Sultra bisa terus eksistensi itu seperti apa Pak? Oh iya, terima kasih Bu Yu. Kita dari awal tadi kan bapak-bapak penentu kebijakan di sini kan sudah menyampaikan bagaimana supaya TVRI lebih dikenal. Betul. Jadi kami dari konten media baru ya itu tadi kita memperkenalkan maskot-maskot dari Modi, maskot TV Digital Indonesia, supaya masyarakat lebih tahu dan harus beralih ke analog ke digital. Betul. Sehingga kita sekarang dengan menggait untuk orang-orang yang milenial. Jadi program-program yang kita di konten media baru ini diusahakan lebih condong ke anak-anak milenial. Sehingga acara ini kita bisa ditonton oleh sebuah umur. Itulah supaya kita di bulan Agustus ini kan kita sudah merubah pola dari apa yang diminati oleh masyarakat. Itulah TVRI. Karena TVRI adalah kan tempatnya kita kayak rujukan. Betul. Saya disampaikan kepala koordinator berita tadi adalah rujukan. Kata rujukan itu kan kita harus berkiprah ke sana. Kita harus netral dalam menyiarkan berita-berita yang lebih netral dan lain sebagainya. Kita tidak bisa memihak ke instansi apapun juga. Kita harus betul-betul kita lebih supaya kita tahu kan acara-acara yang lebih bagus, supaya nontonnya di TVRI sebagai rujukan. Baik, itu dia. Dan tahu jika pemirsa, ternyata TVRI masih tetap berinovasi untuk tetap memiliki daya saing dengan media-media yang berkembang di era digitalisasi. Tidak boneka apa? Tidak. Oh tidak. Ya udah kalau gitu makasih ya Mbak. Tahu tidak boneka apa? Boneka TVRI kan? Ya, boneka TVRI. Kalau boneka ini tahu tidak? Kok tahu sih? TVRI? Nggak tahu. Boneka TVRI. Oke baiklah, boneka TVRI. Tahu tidak ini? Boneka apa? Maskotnya apa? TVRI. TVRI. Oke. Tahu jika ini boneka apa? Tahu? Nggak tahu. Oh, belum pernah lihat. Ini, Mas Kade? Komodo. Komodo. Nah, betul sekali. Ini tuh maskotnya migrasi TV digital, yaitu Modin. Kok di sini Pale Modi? Dari tadi saya cari-cari kok. Migrasi TV digital atau peralihan siaran TV analog ke siaran TV digital ditandai dengan hadirnya Modi atau maskot TV digital. Modi ini didesain dari satwa khas Indonesia yang dilindungi, yaitu komodo. Kementerian Komunikasi dan Informatika dikabarkan bakal memperkenalkan maskot digital Indonesia atau MODI sebagai bentuk sosialisasi siaran digital kepada masyarakat. MODI atau maskot digital Indonesia ini didesain dari komodo sebagai satwa yang dilindungi dan sebagai simbol kemampuan beradaptasi dan mempertahankan kelangsungan spesiesnya dengan pergantian zaman. Warna kuning merupakan simbol keceriaan dan keramahan, sedangkan warna biru dan antena di kedua telinga MODI mempresentasikan kemajuan teknologi televisi. Dengan arti dua warna tersebut, diharapkan kehadiran maskot ini lebih mudah dipahami oleh masyarakat. MODI memiliki slogan bersih, jernih, dan juga canggih. Kata bersih mempresentasikan bersih gambarnya, kata jernih mempresentasikan jernih suaranya, dan kata canggih mempresentasikan canggih teknologinya. Slogan ini juga menjadi narasi utama dari MODI atau maskot digital Indonesia untuk terus disampaikan kepada masyarakat dengan pendekatan yang ramah.